Para sahabat desa, hari ini saya akan bicara soal balada potensi desa. Balada itu sama dengan kegalauan, kesedihan, air mata ya, yang ini menimpa desa. Saya dalam sebuah kesempatan pernah berbicara ya. Jadi kalau mata air itu diambil oleh orang lain, oleh negara, oleh pengusaha. Tetapi kalau air mata diberikan pada desa. Itu pengantar singkat, tapi ceritanya begini. Hari Kamis 12 Oktober 2023, saya berdiskusi dengan para kepala desa dan pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Itu kabupaten yang sangat kaya raya, jadi punya tambang yang melimpah ruah, dan pada tahun 2000 awal dulu itu sudah menggelontorkan uang yang cukup besar pada desa, meskipun dulu dalam bentuk paket-paket ya, jadi bukan dana desa yang kita kenal sekarang. Di dalam kesempatan itu saya berbicara mengenai antara lain itu tentang tipologi desa. Kan saya biasa ada desa melarat yang tidak tumbuh dan tidak merata, ada desa yang merata tapi tidak tumbuh, atau desa yang miskin bersama atau subsisten, lalu yang ketiga itu desa timpang, jadi tumbuh tetapi tidak merata. Ini artinya desa industri, desa tambang, dan saya mengatakan bahwa Kutai Kartanegara atau Kukar ini termasuk dalam konteks ini ya. Jadi desa yang timpang, punya tambang yang banyak gitu ya, lalu itu menjadi aset desa, tetapi yang memperkaya diri atau memperoleh kekayaannya atau mengakumulasi modalnya bukan desa, bukan masyarakat setempat, tetapi pengusaha. Jadi ini pengusaha modalnya tambah kaya terus, rekeningnya tambah terus gitu ya, tetapi ya masyarakat setempat tidak menikmati itu. Jadi desa kaya dengan sumber daya alam, tetapi dia tidak kaya dengan modal, hanya menjadi penonton. Nah ini ya, ini ceritanya begitu, dan rupanya mereka sangat tertarik, dan selesai acara formal itu mereka pengen ngajak ngobrol di teras. Lalu seorang teman pejabat dinas bilang begini, Pak, kami ini selalu membina, mendampingi desa untuk memetakan, menemukan potensi desa, tetapi sayangnya setelah ditemukan mereka itu tidak bisa mengolah dan memanfaatkan potensi itu. Sebaliknya para pengusaha yang justru memperoleh keuntungan dari potensi tersebut. Jelas kan? Jadi ini balada ini. Lalu seorang kepala desa menambahkan, betul Pak, kami ini membuat profil desa, dan di dalam profil desa ini ada potensi-potensi ini. Kami punya tambang, ada tambang batu bara, ada pasir, ada ini yang galian tambang C itu. Ya. Tetapi data potensi desa itu hanya menguntungkan pengusaha, jadi tidak menguntungkan kami hanya mendata aja, lalu mereka yang dapat untung. Lalu saya tanya, kok bisa begitu? Kenapa desa kok tidak bisa mengolah dan memanfaatkan potensi aset desa lalu berkembang menjadi modal? Lalu mereka menjawab, ini karena aturan Pak. Jadi percuma ya kalau kita mendata, memetakan gitu ya, tapi tidak bisa mengolah karena dihambat oleh aturan dari pusat. Ya, jadi izinnya susah. Dan kepala desa yang lain mengatakan, betul Pak, kami ini mau ini galian tambang C ini. Kami sudah dapat rekomendasi, tapi ternyata izinnya bukan hanya di provinsi sampai pusat. Loh kok bisa? Kalau dulu memang saya katakan, loh kok bisa? Kalau dulu kan otoritasnya izin ada di Bupati, lalu Undang-Undang 23 ada di provinsi. Kok sekarang ditarik ke pusat? Lah itu gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, ini kan ngeri ini ya. Jadi ini ya itulah paradoks ya. Yang namanya hukum itu sejak Jean-Jacques Rousseau itu kan membela, melindungi yang kaya. Hukum itu musuhnya rakyat kecil. Dan itu sudah ada cerita dari banyak teman lah.
Jadi kalau urusan tambang menambang ini ditarik dari pusat itu, ditarik ke pusat itu artinya ya memang ada interest yang besar. Pusat selalu mengkritik ini kalau izin kuasa tambang ada di bupati nanti hanya memperkaya diri mereka sendiri, oligarki, merusak lingkungan dan sebagainya gitu ya. Tapi ya sama aja ketika dipindah ke Jakarta ya yang kaya ya mereka. Artinya ini pengusaha-pengusaha lokal tidak tumbuh ya. Jadi ini kan ada rahasia umum kalau pengusaha lokal mau memperoleh izin sampai ke Jakarta ini kan hanya sanggup menyogok itu 500 juta. Tapi ya juragan-juragan dan jaringan politik mereka itu dengan 10 miliar. Jadi kan Anda sudah tahu kan, ini siapa kementeriannya. Pasti yang dilayani yang 10 bukan yang sogokan 500, dan itu sudah jadi rahasia umum. Jadi itu sudah 4 gulipat permainan mereka dan kepala desa mengatakan begini ya, ketika mereka bernegosiasi ngeyel lalu ada orang suruhan, Pak Kades, ya begini-beginilah ini ya. Ini ada salam dari pimpinan, Pak Kades tahu toh siapa pimpinan kami. Ternyata pimpinan perusahaan itu adalah seorang petinggi partai yang sekarang juga menjadi menteri. Ya begitu. Saya kira semuanya orang udah tahu lah kalau urusan kayak begitu gitu ya, persekongkolan, 4 gulipat dan sebagainya, sehingga ini desa hanya menjadi penonton ya. Ya paling banter nanti hanya dapat CSR gitu ya, yang itu banyak dikritik dulu ada Dr. Sondiamar. Jadi orang masyarakat setempat ini ya hanya dapat itu aja. Nggak usah pakai bahasa Inggris yang CSR gitu ya, dia selalu mengkritik itu kan hanya pemadam kebakaran lah gitu. Jadi ya nggak akan mengangkat harkat dan martabat menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu ya. Dan kemudian mereka bertanya begini ya, lalu bagaimana Pak, ini kita keluar dari ini, terus terang kami curhat dan galau terus menerus ini ya. Ya intinya memang ini harus ini ya, kita gunanya belajar seperti ini, diskusi ini kan untuk 1 pengetahuan, 2 untuk gerakan, 3 untuk kebijakan. Kalau kita nggak sampai pada kebijakan, syukur kita ada gerakan yang nanti itu basisnya ya desa itu. Jadi gunakan musyawarah desa ya, karena undang-undang desa itu kan intinya memproteksi desa dari gempuran serangan ganas investasi. Jadi di dalam undang-undang desa dikatakan bahwa keputusan strategis, tujuan strategis salah satunya adalah rencana investasi yang masuk ke desa itu diputuskan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa bisa menolak, bisa menerima. Kalau menerima berarti kan harus ada pola yang saya usulkan namanya shareholding ya. Jadi bagi saham. Kalau shareholding yang lama itu kan hanya pengusaha-pengusaha itu kan, yang punya uang berapa lalu dihitung. Kalau tanah kan nggak dihitung dengan uang gitu ya. Jadi yang punya tanah, yang masyarakat setempat, yang desa itu hanya stakeholder ya. Stakeholder itu menipu itu. Jadi meskipun itu orang berbuih-buih berbicara stakeholder gitu ya. Bukunya setumpuk begini, tapi intinya stakeholder itu hanya teman diskusi dan nanti teman membagi yang kecil-kecil lah, yang receh-receh, yang trickle down effect lah. Jadi untuk pelipur lara, namanya tokenisme yang melalui tadi CSR tadi. Ya. Nah sementara kalau shareholding yang model baru ini ya tanah itu menjadi ini ya, menjadi capital lah. Saya katakan 20%. Jadi tidak usah pakai hitung-hitungan yang rumit. Tapi 20% itu disertakan. Ya, jadi artinya apa? Nanti ya desa itu asetnya itu akan menjadi modal dan dia memiliki modal. Kita tidak melawan yang namanya pengusaha, tapi ini juga pengusaha. Ya, jadi jangan sampai yang punya aset malah nggak bisa memiliki modal, yang memiliki modal nggak punya aset malah bisa tambah kaya. Itulah namanya diferensiasi, itu namanya ketimpangan. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa pembangunan regional, pembangunan kawasan ekonomi khusus yang berada di desa tetapi tanpa melibatkan partisipasi desa itu akan menciptakan ketimpangan. Dan itu sangat nyata itu kalau daerah-daerah desa-desa yang sangat dekat dengan sumber daya alam, maka terjadilah namanya penghisapan, penindasan dan seterusnya itu ya. Nah ini di situ dan kemudian saya menyampaikan soal ini ya, pelepasan tanah, lahan dan sebagainya. Ini kan ada 3 model nih. Model pertama itu beli.
entah BUMN atau pengusaha itu beli, dan mereka senang dengan ini, berapapun dibeli. Karena apa? Kepastian hukum. Ya, kepastian hukum. Jadi kalau dalam teori hukum itu kan ada kepastian, ada kemanfaatan, ada keadilan. Kalau pengusaha butuh kepastian nomor satu. Meskipun kalau presiden itu selalu mengatakan jangan hanya ngomong adil dan kepastian, tapi manfaat. Jadi manfaat ditaruh di nomor satu. Ya mereka dapat manfaat. Dengan kepastian hukum dia dapat manfaat, tetapi manfaatnya timpang. Mereka dapat besar sekali, itu kemudian orang setempat hanya dapat kepretan. Sisanya sisa atau residu. Mereka sangat senang. Dengan membeli itu pasti. Jadi artinya nanti mereka nggak akan klaim ya. Ini namanya klaim dengan cara hukum. Karena itu saya tadi mengatakan bahwa hukum itu ya melindungi orang yang kaya. Nah apalagi kalau proses untuk memperoleh herek-herek konsesi izin itu ya dengan cara menyuap. Nah sudah selesai, habislah kita. Yang kedua dengan cara sewa. Kalau sewa ini lebih mending lah, ya lebih mending dari yang pertama, karena sewa nanti ada batasnya gitu ya. Nanti kalau itu relasinya tidak menguntungkan ya nanti bisa dihentikan. Tetapi ini yang jadi ini levelnya itu bukan kepastian hukum seperti yang pertama. Tetapi tetap saja bahwa yang namanya beli atau sewa itu ya orang setempat hanya jadi stakeholder, bukan sebagai shareholder. Intinya sama, desa masyarakat setempat hanya akan menjadi penonton yang kadang-kadang nanti akan dapat cipratan dari CSR. Jadi mereka bukan pemilik, ini kan konyol nih. Jadi mereka punya aset, tetapi aset tidak jadi modal, modal dikuasai oleh orang lain, modal digunakan untuk mengeksploitasi aset dalam rangka untuk memperkaya, menambah manfaat mereka, mengakumulasi modal yang lebih besar. Jadi mereka hanya jadi penonton. Nah yang ketiga yang saya usulkan itu penyertaan. Penyertaan itu namanya shareholding. Jadi disertakan, tanah ini disertakan, bukan disewa, bukan dibeli, tetapi disertakan. Ya 20% lah, nggak usah pakai hitung-hitungan. Kalau pengusaha kan nanti harus pakai perhitungan lengkap lah, nggak usah lah. Jadi kita itu kalah lah sama Malaysia kalau urusan gini. Urusan sawit di Malaysia ya 80% rakyat, 20% pengusaha. Tetapi kalau industri pengolahan sawit 20% rakyat, 80% pengusaha. Itu akan menambah ini ya. Jadi kapitalisme, kita tidak melawan kapitalisme, tetapi jangan sampai kapitalisme hanya dikuasai oleh para pengusaha. Dari luar tadi, desa itu juga bisa kita buat menjadi kapitalis, rakyat juga bisa kita buat menjadi kapitalis. Itu yang saya sebut sebagai ekonomi gotong royong, ya. Jadi masyarakat dapat, desa dapat, pemerintah daerah dapat, pengusaha juga dapat. Kalau selama ini kan enggak. Jadi itu ya ya dari waktu ke waktu ya gitu. Itu namanya seperti yang saya katakan tadi, desa itu sebenarnya punya mata air ya. Tapi mata airnya itu diambil, dieksploitasi oleh orang lain. Ya, lalu mereka dapatnya hanya air mata saja. Dan oleh karena itu inilah pentingnya kita diskusi, itu harus diperjuangkan. Ya, manfaatlah kepala desa memanfaatkan musyawarah desa itu sebagai benteng. Biasanya kan kalau sudah begitu itu dapat gulipat, biasanya pihak-pihak lain akan membayar orang untuk mendukungnya, lalu ada konflik horizontal. Karena itu ya semuanya digelar secara terbuka di dalam musyawarah desa, nanti sikapnya jelas. Itu sikap kolektif. Ya, undang-undang desa itu sejauh ini hanya bisa begitulah. Istilahnya mengkonsolidasi, memproteksi desa dari gempuran yang ganas pengusaha. Jadi undang-undang desa tidak mengatur investasi, tapi itu bisa dinalar lebih jauh ya. Caranya adalah dengan shareholding, dan shareholding itu sudah saya tuangkan dulu dalam nawacita, tapi enggak jalan. Ya, sama sekali enggak jalan. Kalau sudah urusannya ini apalagi undang-undang cipta kerja itu kan ya tahu sendirilah, ya. Ini bukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan ekonomi kekeluargaan gotong royong, bukan. Ini yang lain lah. Jadi artinya ya ini percuma ini. Jadi hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang dilindungi dengan hukum, lalu mereka bisa mengeruk kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk mereka sendiri,
lalu rakyat hanya dapat sisanya-sisanya dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak pernah tercapai.